kami pribadi seorang muslim yang taat, yang fanatik, yang tidak mau mengenal siapa Yesus sebenarnya. Tai kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu tiga? Ya tinggi Tuhannya beda-beda, sahabat. Ada yang 3 meter, ada yang 7 meter. Astaga. Memang luar biasa mereka ini ya. Baik sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari Oten yang punya Tuhan tingginya 3 sampai 7 meter. Ya sahabat, jika dulu ada si Saidom yang ngaku-ngaku pernah melihat Tuhan juga di channelnya Sincop Papin Copi, waktu itu dia mengatakan tinggi Tuhannya itu adalah 3 meter. Tuhan menampakkan diri di samping beliau. Itu jelas nyata banget. Jelas nyata. Waktu itu saya nggak ngerti kalau itu Tuhan. Kalau itu Isa Al-Masih yang saya sembah waktu di seberang. Saya merinding ya kan. Nah di sampingnya pendeta itu pas dia nyanyi ada sinar 6 warna mantul ya kan. Ada sinar 6 warna mantul, itu di sampingnya Tuhan. Ya kan, Tuhan itu tingginya 3 meteran gitu, tinggi banget. Tuhan itu tingginya 3 meteran gitu, tinggi banget. Mengapa saya bersaksi? Untuk menyesatkan manusia. Untuk menyesatkan manusia. Astaga. Dan sekarang ada lagi bapak-bapak yang ngaku melihat Tuhan tingginya itu adalah 7 meter. Jadi selang beberapa tahun tinggi Tuhannya nambah dari 3 sampai 7 sekarang. Jadi Tuhannya masa pertumbuhan juga ya sahabat. Astaga. Astagfirullah. Oten ini memang mengada-ada saja ya. Dari mana lah orang ini dapat halusinasi seperti ini? Dan gurunya itu loh ya nggak punya malu gitu. Dan sekarang bermunculan pula murid-muridnya si Encop Papin Copi ini. Ya sekarang ada muridnya namanya The Miracle of Life ya. Dan dia juga menghadirkan orang-orang kopla ini gitu. Yang saya herankan mereka tidak malu gitu. Dan yang nonton pun percaya. Ini herannya gitu ya sahabat. Tapi biarkan sajalah. Yang penting mereka menghibur kita kan. Baiklah sahabat, sebelum kita lanjut, kita tanya dulu nama bapak ini siapa gitu ya. Nama lengkap kami adalah Said Sagaf bin Salim Al-Jufri. Nama lengkap kami adalah Said Sagaf bin Salim Al-Jufri. Dan sekarang biasa disapa dengan Suaib. Nah inilah tabiat-tabiat Oten yang saya pribadi tidak suka sahabat. Mereka itu tidak suka Islam, tapi suka sekali memakai atribut-atribut Islam. Selain pakaian, mereka itu juga sering memakai nama-nama Islam gitu ya. Apalagi ini yang dipakai itu adalah nama Rasulullah, Nabiullah Syuaib alaihi salam. Itu adalah nama yang mulia. Tidak pantas rasanya dipasangkan ke Oten seperti ini gitu. Kan katanya sudah murtad ya. Harusnya kan ganti nama, ganti kayak jadi Yohanes atau John gitu kan. Kenapa harus memakai nama Rasulullah? Sama juga ke MKC kan. Juga Saifuddin Ibrahim Usman Effendi. Kenapa gitu? Ya kalau memang sudah murtad ganti dong namanya itu. Ini bukan masalah apa ya saya menyuruh-nyuruh orang ganti nama ya. Tapi coba lihat mu'alaf gitu. Mu'alaf ketika mereka menyatakan diri menerima Islam, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, mereka tidak mau lagi memakai atribut yang lama. Salah satunya nama. Pasti mereka ganti. Yang terbaru kemarin contoh Bang Valen, diganti jadi Umar. Ya tapi inilah tabiat mereka ya. Ini strategi yang mereka lakukan untuk mempengaruhi orang ya. Sehingga memakai atribut-atribut Islam supaya orang percaya. Ya, dan supaya orang mengikuti jejak sesatnya itu. Maka mereka bumbuilah atribut-atribut tadi itu dengan mengatakan saya berasal dari Islam yang taat, Islam yang fanatik. Seorang muslim yang taat, yang fanatik, yang tidak mau mengenal siapa Yesus sebenarnya. Tai kucing.
Ya meskipun sebetulnya jurus yang mereka gunakan ini udah nggak laku lagi ya sahabat di zaman sekarang, udah basi gitu. Ya tapi oten-oten yang nonton tetap saja bangga gitu, meskipun kita tertawa. Jadi kita tertawa di atas kebanggaan mereka ya, bangga terhadap sesuatu yang on. Mereka memang suka dibohongi gitu ya. Selain berbohong tentang identitasnya, mengaku muslim yang taat dan fanatik, mereka juga selalu berbohong mengenai Tuhannya sendiri gitu. Nah, berikut kebohongan yang dia lakukan itu. Namun syarat Tuhan. Namun ketika pada saat di mana saya benar-benar kalut, di mana saya benar-benar merasakan sesuatu yang buat saya harus tidak tahu melangkah kemana. Saya sempatkan diri untuk ambil air, untuk wudhu. Bahkan pada saat itu saya melaksanakan sholat tahajud. Saya berulang-ulang kali saya katakan saya mau yang benar. Saya mau yang betul-betul sungguh yang bawa kehidupan saya lebih nyata lagi. Lebih lagi, bahkan lebih mengenal daripada siapa pencipta saya. Dan pada saat itu kami melaksanakan sholat. Pada saat takbiratul ihram, saya bacakan pada saat itu di rakaat kedua. Dalam bacaan saya Quran surah At-Tin. Saya baca. Ternyata ada satu suara yang memang bersuara di telinga saya. Berbisik dan berkata, "Kamu buka mata. Kamu buka mata kamu." Ketika saya buka mata, di hadapan saya itu saya perkirakan 7 meter tingginya. 7 meter tingginya, bahkan luar biasa cahaya. Wajahnya tidak nampak manusia, tetapi cahaya kemuliaan yang luar biasa. Telapak tangannya bahkan di dirinya luar biasa. Sampai saya sendiri tersungkur, tidak sadarkan diri. Selama 8 hari. Sampai saya sendiri tersungkur. Jadi Tuhan itu mengalami pertumbuhan setelah beberapa tahun yang lalu si Saidem itu mengatakan tingginya cuma 3 meter atau baru 3 meter. Beberapa tahun berselang sudah jadi 7 meter. Dan kemungkinan akan nambah lagi sahabat. Kau kurang ajar kau. Emang gue pikirin itu. Jadi ceritanya itu isinya halu dan dusta saja sahabat. Kenapa saya katakan dusta? Pertama dia melihat Tuhan katanya. Padahal di dalam kitabnya sendiri dikatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Lah dia melihat Tuhan. Dan Oten percaya. Oten ya. Kalau Kristen mah banyak yang tidak percaya dengan cerita orang ini. Malah kawan-kawan Kristen pun tertawa melihat dan mendengarkan cerita orang ini. Yang kedua, dustanya itu nyata sekali ketika dia mengatakan dia tersungkur dan tidak sadarkan diri selama 8 hari. Musa saja seorang nabi ketika beliau itu tersungkur melihat kemahakuasaan Allah, bukan melihat Allah ya, tapi melihat kemahaagungan Allah. Beliau tersungkur, tapi nggak sampai 8 hari. Ini orang yang dilihatnya entah apa, lalu tersungkur dan tidak sadarkan diri selama 8 hari. Ya mungkin saja saat dia ngomong ini dia masih belum sadar diri juga sahabat. Astaga. Masih mimpi dia mungkin ini. Oten. Ya sahabat semuanya, demikianlah video Tuhan yang tingginya 3-7 meter ini. Sampai jumpa di video tumbuh dan kembangnya Tuhan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah
Ini parah nih.